Gave you to control and I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't distract me. I'm a goner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia pada kita semua dan diberi kesehatan. Salawat barengkekan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang mukadimah, saya Alfan Walikul Al-Haqi Lubis akan menjelaskan tentang hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir adalah: hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan berdusta. Mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir pegangannya. Berarti hadis ini benar-benar tidak bohong, asli itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui pembagian hadis mutawatir itu, para ulama secara umumnya membagi hadis mutawatir itu menjadi dua bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Tetapi Muhammad Syajudin Ismail menambahkan yaitu satu lagi, yaitu hadis mutawatir amali. Jadi hadis mutawatir itu dibagi menjadi tiga: mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Masuk definisi mutawatir lafzi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan lafaz. Berarti ada kesamaan riwayat dalam penggunaan lafaznya. Nanti kan saya berikan contohnya. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi adalah adanya kesamaan beberapa riwayat dalam penggunaan makna, atau meski lafaznya yang digunakan berbeda-beda, berarti ada kesamaan walau lafaznya cuma yang berbeda-beda. Yang ketiga, mutawatir amali. Mutawatir amali adalah riwayat dari sudut pandang, keluasan dan kesempatan makna terdapat pada, namun memiliki nilai-nilai yang sama selama secara global, berarti memiliki kesamaan gitu dari hadis-hadis yang lain. Perbedaan dua pembagian secara umum tadi terletak pada lafaz, berarti pembedanya aja cuman pada lafaz hadisnya aja. Baiklah, saya akan memberikan contoh masing-masing hadis. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Rasulullah SAW bersabda, "Mana kazaba alayya mutta'ammadan mu'ammado fal yatabawwa maqhadahu minan nar." Yang artinya, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sahihnya Al-Bukhari nomor 1291 dari Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 7 orang sahabat Nabi. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir ini berasal dari beberapa hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, namun dapat dikumpulkan makna yang umum atau sama, berarti maknanya sama dengan hadis yang lain. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah: Marofa'a sallallahu alaihi wasallam yadahi hatta rufiya bayadun taihi fisai nimin
du'anihi illa fil istisqa'i. Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya beliau dalam berdoa beliau selain dalam doa sholat istiqoh, dan beliau mengangkat tangannya hingga menampakkan putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz yang berbeda pula namun makna yang sama, yaitu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Masuk yang ketiga, yaitu mutawatir amali. Mutawatir amali agama yang dapat diketahui dengan telah mutawatirkan di antara kaum muslimin, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan seharusnya sampai pada generasi kita sekarang, bahwa Nabi mengerjakan atau memerintahkannya. Contohnya, sholawat kamaro aitumuni as-sholat. Sholatlah, artinya sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Telah menjadi ijma para ulama semua itu terbuka dan disaksikan oleh banyak sahabat, dan kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum muslimin dari masa ke masa. Yang selanjutnya itu kita akan mengetahui syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, syarat hadis mutawatir ialah diriwayatkan oleh banyak orang. Berarti banyak sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis beliau. Yang kedua, mereka tidak mungkin sepakat berdusta atau secara kebetulan semuanya lupa. Maksudnya ini hadis tidak mungkin berdusta atau berbohong, gitu maksudnya. Yang ketiga, referensi yang meriwayatkan bersambung dari awal sampai akhir. Kita masuk yang keempat, cara penyampaian kabar melalui indera, bukan lewat institusi akal. Berarti kita ini menyampaikan hadis ini dengan mulut itu yang didengarkan oleh telinga oleh sahabat Nabi. Yang kelima, sebagian ulama menambahkan syarat bahwa kabar itu memberi manfaat keilmuan atau pengetahuan secara yakin dan pasti. Berarti menambahkan sama dengan 4 tadi, hadis ini termasuk pasti, benar-benar didengar dan diucapkan dari mulut Nabi. Yang selanjutnya itu ada kitab-kitab yang khusus mengoleksi hadis mutawatir. Yang A, Al-Azhar Al-Muttasiran fil Al-Akbar An-Muttawiran karya Imam Sayuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang B, Kulfahu Al-Azhar karya ilmiah Sayuti yang merupakan ringkasan dari kitab yang terdahulu. Berarti ini dari kitab-kitab terdahulu diringkas oleh Imam Sayuti gitu. Yang C, Naddahu Al-Muttasir min Ahadis Al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Sekian tadi ya penjelasan tentang hadis mutawatir dari saya. Kalau ada salah dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced entendre. Life goes on and on and on.